tadi maghrib nggak? Maghrib, nah, dapat siang, kemudian dapat malam Ramadannya. Nah, maka bayi yang dilahirkan setelah maghrib ini nggak harus zakat fitrah. Kenapa? Ada berarti siang Ramadan, ya dari siang Ramadan. Kemudian, ya, anggap satu orang punya anak meninggalnya asar, dan malam takbiran, nggak wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena meninggalnya tidak mendapati malam takbiran, akhir hari dengan takbiran dapati terbenam matahari pada akhir Ramadan malam takbirannya. Jadi wajib dengan terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan berapa? Ada kalanya anggap hari ini anggap 29 Ramadan malam takbiran. Nah, kemudian ada lagi anggap malam hari ini 30 Ramadan malam takbiran. Nah, bisa terjadi demikiannya. Ada kali 12, ada kali 30. Buat siapa wajib zakat fitrah? Alaman malaka, bagi orang yang memiliki mayahtulu anqutihi, bagi orang yang memiliki uang yang tersebut ada kelebihannya, ya anqutihi, ya untuk makanan dia dan makan keluarga atau anak istri yang dia tanggung. Maknanya dia udah kasih makan anaknya, kasih makan istrinya. Artinya malam hari raya anak istrinya, dirinya nggak kelaparan, lebarannya nggak kelaparan. Nah, ada uang, kemudian dia tersebut wajib zakat fitrah. Nah, kalau seandainya dia punya uang tapi belum beli beras, ya artinya buat beli beras, ya untuk keluarganya bisa, tapi besok buat beli zakat fitrah bisa, tapi kelaparan dan malam takbiran kelaparan, ya kemudian hari lebaran kelaparan, gak wajib ya. Jadinya wajib bagi orang yang memiliki uang, ya setelah dia mencoba ikut dan makan keluarganya ada kelebihan, nah maka kelebihan tersebut dia berikan beras untuk zakat fitrah. Contohnya, ya anggap malam harinya butuh 100.000, besok 100.000, berarti 200.000. Yang jadi hitungan malam hari raya dan hari rayanya. Malam hari raya dirinya, anaknya tidak kelaparan, ya kemudian istrinya tidak kelaparan, besok demikian, ya maka dia wajib zakat fitrah. Ya anggap sekarang tadi duit 200.000, malam beli makanan seharga 50.000, kemudian besok beli makan 50.000, tadi 100.000 kan? Nah, 100.000 lagi dibeli beras. Beli beras, kenapa? Ada uang lebih untuk makanan dirinya, keluarganya, dan orang yang dia tanggung gitu. Anggap sekarang dia seorang bujangan sendiri, ya udah sendiri aja. Jadi wajib nggak? Ya itu menyebut nggak buat makan malam? Ada. Ya apalagi itu. Besok ada. Ya udah, ya dia wajib zakat fitrah. Nah, yang nggak wajib kalau seandainya dibeliin beras buat zakat fitrah, dirinya kelaparan, anak istri kelaparan, nah dia wajib. Ya. Anggap beli beras bisa, besok anaknya kasih Indomie. Gimana? Duitnya ada beli beras, besok anak saya malam kasih Indomie aja, pagi kasih Indomie buat prinsip orang-orang. Nah, berarti masih mampu kan? Masih mampu. Kali itu makan Indomie pakai telur dua, apa gitu? Kornet. Pakai sawi lagi. Paham ya? Paham ya? Jadi yang dulu amin kutihi, yang uang tersebut yang dia miliki lebih, ya untuk makanan dirinya dia sendiri. Wa kuti mantal malqatuhu, dan makanan orang yang menjadi yang wajib dia nafkahi, istri dan anak. Nah, jadinya bukan hanya dirinya, anggap dia belum berkeluarga untuk dia sendiri. Ya, anggap dia bujangan, ya, atau istrinya ada meninggal dunia di perorangan, ya berarti kasih makan diri aja. Nah, atau bujangan, ya berarti diri pribadi aja. Nah, ini kita omongin kalau emang dia udah berkeluarga, kemudian ada orang yang menjadi wajib yang wajib dia nafkahi daripada istri pada anak. Nah, ada istri ada anak, nah, ya lebihnya anaknya yang kelaparan,
dirinya kelaparan, istrinya kelaparan, nah, ada uang lebih, beli beras untuk zakat fitrah. Ya. Kemudian kapan wajib memberi makannya? Ya, yaumal idi wa lailatahu, hari raya dan malamnya. Malam takbiran, dirinya, istrinya, anaknya tidak kelaparan, hari lebaran nggak kelaparan juga. Ya, kelaparan juga. Ya, ini berarti dia wajib. Nah, sekarang kalau seandainya dia tersebut beli beras bisa, besok kemana? Besok makan di masjid aja. Habis sholat id, makan apa? Cepat. Nah, boleh gitu. Kalau di masjid kebagian, kalau baca, ada makan banyak iman. Makan benar aja. Ya paham kan? Ya. Mana ada min nggak min? Min nggak min? Ada. Ya. Berasnya beli beras cukup. Besok gimana ya? Makan mie aja. Ini nggak apa? Nggak wajib karena masih ngandelin orang. Berarti nggak punya ya. Waan maskanin, ada uang lebih untuk rumahnya dia, anggap rumah kontrak. Dia malam hari raya punya duit. Kalau dia beri beras buat zakat fitrah, yang punya rumah marah-marah karena udah apa tuh? Rumah kontrakan. Nah, nggak wajib. Kedua, beli beras bisa, tapi kontrakan nggak kebayar. Karena udah diminta nih sama yang punya rumah. Nah, jadi gimana? Zakat fitrah nggak wajib. Duitnya buat apa? Buat rumah, buat kontrak. Nah, paham ya? Jadi maskan itu apa? Tempat tinggal. Maskan tempat tinggal ya. Nah, duitnya ada, dibeli beras bisa, tapi ntar COD sampai bayar. Nah, ada nggak ini lagi? Nah, gimana tuh? COD udah ini pakai COD lagi. Kan udah ada jangan belanja dulu deh, paham ya? Nah, jadi maskan artinya tempat tinggal. Ya, jadi bukan hanya keluarganya aja, anggap keluarganya dikasih makan. Malam hari raya bisa, rumahnya diusir. Nah, sama yang punya rumah, Bapak kalau malam ini nggak bayar saya usir. Nah, bisa berarti dia nggak mampu, nggak wajib zakat fitrah. Paham ya? Jadi maksudnya cukup untuk memberi makan anak isinya dan orang yang tanggung jawabnya malam hari raya dan hari rayanya, dan kalau emang rumahnya kontrakannya habis, ya dia bayar kontrakannya. Nah, paham ya? Kemudian bahwa dainin, utang. Dia punya duit, ya bisa beli beras untuk malam hari raya, makan diisi anaknya, tapi utang nggak kebayar. Yang punya utang udah nunggu di depan gang, udah nggak bisa golok. Kalau nggak bayar juga nanti mau dibacok. Paham nggak? Nah, berarti nggak wajib. Kenapa? Dia bisa beli beras tapi utang nggak kebayar, gitu. Nah, ya. Nah, bisa nggak kalau seandainya bilang punya utang, ya? Saya punya uang sekarang, saya punya duit mau bayar, tapi anda minta tempo lagi deh, ya seminggu lagi, sebulan lagi, ya anda mau bisa zakat fitrah. Nah, kalau yang piutang tersebut bilang hari tua ini nggak mau juga, ya katanya utang anda kasih waktu 2 minggu lagi, habis pulang tanggul deh bayar, habis pulang tanggul. Kamu dipakai tanggul, ya terus, ya udah gampang deh, ya nanti beli beras aja buat zakat fitrah. Ya, kalau emang yang siapa yang piutangnya apa tuh? Ngasih tenggang waktu aja, ngasih tempo lagi ya. Wa khadimin, dan ada uang lebih untuk bayar pembantu. Contohnya dia punya duit bisa kasih makan isinya malam hari rayanya rumah udah beres semuanya, belum aku minum tempo, utang udah kebayar, pembantu belum digaji. Bisa pembantu gaji pembantu, ya bisa beli beras tapi pembantu nggak digaji. Nah, kalahkan beras hanya membantu, dan kemudian dia nggak termasuk orang yang wajib zakat fitrah. Karena di beras bisa, kan membantu gimana? Mana mau pulang kampung lagi? Ya, minta THR gaji ke-13 gaji ke-13 ya? Anda boleh dapat gaji 13 nih. 13 nggak ada yang ngasih 13. Bukan karyawan ya. Paham ya? Wa khadimin udah, apalagi itu wa alati kasbihi, alat usahanya dia. Bisa beli beras, tapi alat usahanya dia
servis, perbaikan, beli order deal. Nah, kalau beli order deal, ya berarti mereka beli. Kalau beli beras, berarti order dealnya apa tuh? Anggap beli spare partnya nggak kebeli, nah berarti belum wajib. Nah, jadi mampunya semuanya gitu, mampu ya. Jangan sampai cuma satu bidang doang mampu, semuanya. Pokoknya nggak ada yang terbengkalai gitu. Anak istri amal beres makan, pembantu demikian dari gaji, anggap emang jatuh tempo kontrakan kita udah bayar, apalagi utang bayar. Nah semuanya ada, udah beres urusannya, ada uang lebih, beli beras buat zakat fitrah. Nah, paham ya? Wa yajibu ikhrajuha an nafsihi. Wajib seorang melakukan zakat fitrah untuk diri pribadinya, ya. Jadi zakat fitrah untuk diri pribadinya, wa an kulli muslimin, dan untuk orang muslim yang lain, ya siapa tuh? Ya, talzamahu nafaqatuhu, orang muslim lain yang wajib dia nafkahi. Jadi orang yang menjadi tanggung jawab dia, istri dan anak. Jadi suami mulai zakat fitrah untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anaknya. Pokok orang yang wajib dia nafkahi itu namanya yang masuk kewajiban suami. Nah, jadi suami dengan zakat fitrah bukan untuk dirinya aja. Dia punya anaknya itu juga, ya istrinya, istri juga. Ini makna kata-kata wajibu ikhrajuha an nafsi, wajib seorang melakukan zakat fitrah untuk dirinya dan diri orang-orang, ya muslim yang menjadi tanggung jawab dia, yang wajib dia nafkahi daripada istri, daripada anak. Nah, nanti niatnya gimana? Ya, mungkin di bawah sebut niatnya, udah, ya niatnya ini muslim tersebut yang belum balik, anaknya belum balik. Kalau udah balik emang belum pangkat jawab orang tuanya. Kalau dia orang tua emang keluarin juga, orang tuanya mesti izin sama anaknya. Ya, saya ngomongnya siapa? Udin, ayah. Ya Udin kan udah balik, ya ayah kan gak kewajiban lagi nih. Sekarang ayah mau minta izin, ayah mau gak ayah itu kan mintanya ayah beliin, mau ya boleh, nah izinin ya. Kalau udah balik minta izin orang tuanya. Kalau belum balik masih bawa ya udah biasa aja, paham ya? Karena istrinya ada 4, dia 4. Nah wajib gak anak tirinya dia? Nah, wajib. Kita kawin lagi sama janda punya anak 12. Contoh doang apa aja, paham enggak? Punya anak 12. Paham enggak? Nah, sekarang kita ya anggap kita keluarkan zakat fitrah untuk diri kita, diri perempuan tersebut. Nah, anaknya gimana? Wajib enggak? Emang suami baru wajib menafkahi enggak? Enggak. Ini kabar gembira nih yang mau kawin janda. Jadi lagi kasih nafkahnya istri doang. Sekarang anak-anaknya gimana? Anak-anaknya dia tanggung jawab. Menikah tanggung jawab pamannya dia, saudara suami, abangnya suami, adik suami gitu, enggak. Nah, tapi ada orang yang pengen nyari pahala banyak. Ya, emaknya kasih makan wajib, anak-anak kasih makan juga. Seperti apa contohnya? Habib Hud, isinya banyak. Dia bilang, Ustaz Muhammad, anak kawin lagi sama janda yang punya anak. Jadi anak ngarepin dapat pahala memberi makan anak yatim. Nah, kita terbalik. Kita mencari janda yang gak punya anak. Mau nggak? Terbalik kan? Kayak Bukhari yang gak punya anak. Nah, jadi kasih emang nggak wajib, tapi ada pahala nggak kasih makan anak yatim? Pahala, masya Allah. Nah, dia bilang gitu nah. Jadi anak 20, pahala banyak kan? Nah, ya. Nah, jadi gitu ada orang gitu punya anak nggak? Punya. Sama anaknya 5, boleh deh. Jadi yatim gitu, ngasih makan anak yatim. Ya, paham ya? Jadi ya wa min zaujatin, siapa orang yang wajib dinafkahi juga, artinya wajib dia nafkahi, wajib dia keluarkan zakat fitrahnya daripada istri. Orang wajib dia nafkahi daripada istri, min zaujatin daripada istri. Istrinya ada 2, ya ada 2 ya. Saya ada 4, istrinya 1, nggak punya bini. Kalau punya bini, ya udah yang kemarin ya. Kalau udah cerai gimana? Ya udah deh, jadi ya. Wa aslin wa far'in, asal.
ya ke atas, ya bapak kita udah gak ada penghasilan, ya jaga pitanya, ya kita keluarin asal ibu kita menjual ya. Wafar'in anak kita, buruk anak kita cabang ya bawah. Nah, sini dikatakan ghaira zaujatil ab. Nah, tidak istri bapak, ibu tiri kita. Kita punya bapak kawin lagi. Nah, wajib kita nafkahi kalau kita mampu, tapi kita nggak wajib zakat fitrahnya. Paham nggak kira-kira? Nah, makna zaujatil ab istri bapak, mana istri bapak bukan ibu kita kan? Bukan ibu kandung, artinya istri bapak, ibu tiri kita. Ibu tiri kita termasuk orang yang wajib kita nafkahi, tapi kita tidak wajib fitrahkan. Paham nggak? Ya, ya. Kalau buat ngomong kewajiban, tapi kalau ini mau beli beras boleh aja. Kita ngomong kewajiban ya, nggak wajib. Ya, wajib kita nafkahi. Ya, agar bapak kita meninggal dunia. Ya, bapak kita meninggal dunia meninggalkan istri 4. Ini Khadijah, Maryam, apa gitu. Dia anggap Nur, Hindu namanya ya, ada ya. Kita sebagai anaknya, zaujatil ab, istri bapak kita wajib nafkahi. Ya, kita wajib nafkahi. Nah, tapi kita nggak wajib zakat fitrahnya. Nah, beda hanya sama istri bapak tuh, ibu tiri. Tapi kalau ibu kita, ibu ya wajib. Nah, paham nggak? Beda nggak zaujatil ab? Kalau ibu kita, tapi kalau zakat istri bapak kita mana ibu tiri. Ya, paham ya? Ala kulli wahidin sa'un, tiap orang keluarkan satu sok. Satu sok wa huwa arba'atu amdadin nabawiyatin. Ya, satu sok kira-kira 4 mud. Ya, raupan. 4 mud. Ya, seperti yang bilang, kalau orang Arab zaman dulu tangannya lebar-lebar, 4 mud tersebut, ya, kalau di 3,5 liter apa yang apa? 3,5 liter. 3,5 liter. Apa 3,5 liter tidak sama aja. Ya 3,5 liter deh. Nah, ya. Ini buat pas-pasan gitu. Ya, kalau emang cukup, ya 4 mud tersebut emang 3,5 liter cukup sah kita punya zakat fitrah. Nah, yang harus kita khawatirkan 3,5 liter nggak cukup, nggak mencapai 4 mud. Kalau nggak mencapai 4 mud, zakat fitrah kita kurang. Kalau kurang nggak sah, karena satu sok 4 mud harus tepat. Maka sini apa triknya? Jangan pas-pasan 3,5 liter. Bikin 4 liter. Anda dari dulu alhamdulillah zakat fitrah satu orang 5 kilo. Jadi 5 kilo kita bisa beli satu karung ini ya 5 kilo. Yang 5 kilo. Gak perlu kita itu apa tuh? Angkat karena satu karung berapa kilo? Angkat 20 kilo. 20 yang 20 kilo aja. Ya, kita punya anak 3. Diri kita, istri kita. Istri kita, kemudian anak 3. Berarti 5 kan? Ya. 5 kali 5 berapa? 25 kilo. Nah, beli beras yang 20 kilo beras. Gak mesti kita pisah-pisah, kasih satu orang boleh gak? Boleh. Kira gak orang kasih satu karung? Hah? Itu ke mana ya? Jangan minta. Mana tuh? Oh, Ustaz, baik bener Ustaz. Lu mau kasih gua sedikit. yang ini dia apa tuh? Dia nanya. Enggak, biasanya kasih apa tuh? Kantong aja, gas kaleng. Itu berarti semuanya apa satu orang apa kasih? Satu orang. Nah, kira nggak kira-kira? Tidak. Ada yang pas-pasan satu lagi satu, yang lagi 2, itu lagi 3, oh pas jangan lebihin aja 4 kayak supaya apa? Supaya 3,5 tersebut apa? Supaya kita punya ukuran kita satu sok tepat atau lebih, jangan sampai kurang. Kalau kurang nggak sah. Kenapa? Karena nggak sampai satu sok, nggak sampai 4 mud. Lebihin aja, nanti kan itu kan sedikit dari Allah. Ya kita lebihin ya, kalau pahala lebih ya nanti gampang rezeki gampang. Beli satu karung, ya kasih orang, beli orang kasih orang, satu orang dia kasih dirham, ya, paham ya? Jadi 4 mud, ya kalau sekarang di bahasa di Indonesia itu 3,5 liter ya, pas-pasan, tapi lebihnya 4 atau 5 terserah ya. Min ghalibi kutil barat, ya, 4 mud atau 1 sok dari makanan sehari-harinya. Nah, suatu negara
makan sehari-hari apa? Kita beras, angkat tenang. Yang keluarin beras. Keluarin beras, ya. Ustaz, aneh makan Indomie. Jangan kita Indomie. Kira-kira Indomie, anggap tiap hari Indomie Ustaz. Ada orang kita coba Indomie sekarang. Pagi Indomie, siang Indomie, ada nggak? Ada. Ada. Ada juga. Wah, ada kali. Nggak kenyang ya? Nasi juga. Nasi, Ustaz. Nasi. Ya. Benar, ke nasi. Nah, Ke nasi. anggap ada orang makannya singkong duluan, ubi duluan. Ada? Hah? Ada kan? Nah, itu makan pokoknya tidak, makan pokok singkong, ubi kan bukan makan pokok, makan apa? Isang teman kopi. Cuma goreng buat apa ya? Buat teman kopi doang. Kita bukan makan pokok, pokoknya beras. Nah, ingat nih, nanti saya sebutin. Yang sering makan basmati, jangan kita basmati. Jangan mau yang makannya enak-enak, berasnya yang apa tuh? Beras bulog. Beras raskin lah. Raskin. Iya ya, Allah makan mandi. Basmati. Ya, ya. Makanya gimana? Nah, itu kalau mau nerima zakat fitrah basmati, pergi ke Arab. Di Arab nggak ada berasnya gitu. Ya, tapi beras pandan wangi nggak ada, beras semua, beras nanti satu karung lagi itu pulangnya jadi orang kaya tuh juga. Kenapa? Karena beras mati semua. Karena sehari-hari beras mati sana. Nggak ada berasnya kita nggak ada. Semua beras mati semuanya. Jadi, nah kita sekarang bayangkan mana makan beras mati sama beras biasa? Biasa. Biasa. Ya udah berarti makanan ya beras biasa. Makan apa basmati cuma jarang-jarang. Ustaz saya makannya ya biasa makan basmatinya nasi mandinya kalau boleh mulut doang. Dari kasih. Kalau aneh jamaah musola Ar-Rahman ya makanannya basmati buah. Paham ya? Jadi kuntil barat makanan pokok suatu negara. Makanan suatu negara. Nah, seperti orang-orang di Eropa, mereka makan apa? Gandum. Ada yang gandum di Arab, ada yang gandum. Kemudian kentang. Ada nggak orang makan kentang? Artinya makan pokok kentang ada nggak? Hah? Ada. Masih ada nasi ada nggak? Cuma itu doang. Ya. Mungkin kalau campur nasi udah. Pokok makanan soto kari itu apa? Ya itu keluarin dari itu ya. Jagung, nasi jagung campur beras juga. Kecuali kan yang peda kali. Apa? Enggak ada orang maknya tanya, ada orang Madura kan ini? Orang Madura ada kan? Yoyo. Kata di Madura makan jagung terus tuh. Cuma beras ya berarti udah beras aja. Enggak semua jagung, enggak semuanya. Ya kan? Jangan ada tahu orang Madura makan jagung itu tumpuk yang udah kecil-kecil diaronin bareng makan nasi. Jadi nasinya putih kuning karena itu jagung. Nah ya udah beras aja deh. Kalau makan pokoknya Madura semuanya nggak makan jagung, semuanya nggak. Umum beras, udah berasnya aja gitu aja deh, repot gitu ya. Nah terusin, wa yajuzu ikhrajul a'la anil adna duna aksi. Boleh saja menggunakan yang termahal ya daripada yang kelas tinggi, kelas murah. Anggap karena kita hari-hari makannya raskin, beras bulog. Belanja kapitanya pandan wangi. Beras Cianjur boleh. Dunal aksi kebalikan nggak boleh. Makan tiap hari beras Cianjur. Lagi sinyal, belanja kapita beras bulog. Tapi raskin nggak boleh. Akes nggak ya? Makan sehari-hari belanja kapita yang lebih mahal boleh. Makanya setiap hari yang tertinggi, giliran jangan minta yang jelek, yang murah nggak boleh. Nah, kamu ke sini, yang perhatikan juga. Kan beras di Indonesia macam-macam kita makan banyak macam-macam. Anggap sekarang kita beli satu karung beras sekarang udah mahal. Ya mahal ya kan? 3 ribu kan? Nah, anggap kita beli beras pandan wangi.
Sekarung yang 20 kilo anggap 300.000. Nah, nanti mulai zakat fitrahnya yang harga segitu juga. Jangan juga mulai zakat fitrahnya yang kita makan yang mahal, apa yang tandan wangi, akhirnya belinya yang 150.000 yang murah. Kan beras murah murah. Nasi goreng itu mahal beras murah. Lebih mahal lumayan. Mahal. Semua beras murah, nggak ada yang bulan. Benar nggak? Ada pernah kasih beras itu beras. Oh, kamu kan jangan tuh beras. Kok gitu sih? Iya beras. Jadi ngasih bulan. Jadi nggak ada beras bulan, nggak ada. Dibohongin beras bulan mana? Ada nggak? Nggak ada. Nah, yang bulan nasi bulan. Nasi ya, paham ya? Wa yajibu ta'jilul fitrati min awal Ramadan. Nah, sekarang masuk kembali ke kapan dibuka zakat fitrah? Ya, ada waktu wajib, waktu boleh. Nah, ya, waktu wajib kita mau pergi sholat. Nah, ini namanya waktu wajib. Ya, artinya kita waktu jujur Ramadan, akhir Ramadan. Ya, bulan Ramadan ini boleh aja. Waktu wajib datang ke Ramadan itu waktu wajib. Idroki juz'i min Ramadan, datang satu Ramadan itu udah waktu wajib. Ya. Sekarang zakat fitrah kan waktu afdalnya kita tahu apa? Malam hari raya. Ya, apa tuh? Hari raya sebelum kita mau sholat. Ya, waktu afdalnya. Kita mau ke masjid, kita bawa tuh zakat fitrah kita. Kita bagi miskin kasih. Ini waktu afdal. Yang menuju masjid, ya, habis sholat subuh menuju masjid, anggap sekarang habis sholat subuh kita kasih orang waktu afdal, atau kita mau ke masjid untuk sholat id waktu afdal. Nah, sekarang buat boleh saja, sini katakan wa yajuzu ta'jilul fitrati min Ramadan. Boleh saja ya menyegerakan ya zakat fitrah dari awal Ramadan, boleh. Contohnya ente anggap apa ya, ente Ramadan pertengahan Ramadan mau umroh, pulangnya lebaran seminggu. Nah, akhirnya ente beli beras, ente awalan kasih duluan gitu. Kasih duluan boleh, udah. Ya, niatin. Ini zakat fitrah aku dan zakat fitrah untuk diri aku dan diri orang-orang yang jadi tanggung jawab aku, daripada istri daripada anak. Udah kasih berapa kali udah. Nanti kita anggap kita ke Mekah, ke Madinah, udah nggak zakat fitrah lagi karena kita udah segerakan, udah awal apa? Dari awal ya. Nah, gitu. Nah, tapi umumnya gimana orang-orang? Orang takbiran ya apa-apa ya. Tapi kalau yang repot mau duluan nggak apa-apa. Ya. Enakan mana orang yang takbiran namanya awal? Awal. Boleh aja. Terserah mau nyari waktu afdal ya mau sholat id. Kalau waktu boleh dari awal Ramadan nggak boleh. Ya. Awal Ramadannya hitungannya awal Ramadan pas malam pertama kita terawih apa besok sih? Udah pokok dengan masuk ke Ramadan udah jadi. Berarti pakai malam awal tahun. Iya udah masuk Ramadan jadi udah boleh. Ya. Anggap sekarang ente melakukan zakat fitrah untuk ente punya istri, diri ente punya istri ente, anak ente 3. Ya, wajib fitrah awal Ramadan. Pertengahan Ramadan bininya mati. Ya udah apa? Ya udah, kan buat keluarga ya nggak apa-apa. Buat boleh saja. Ya, paham ya? Jadi sekarang ada orang anggap pertengahan Ramadan meninggal dunia. Malah dia nggak ambil zakat fitrah. Nggak ambil zakat fitrah kenapa? Dia nggak dapati malam takbiran gitu. Ya, paham ya? Terus di kitab ya. Wal afdalu adauha yaumul id qabla salatihi. Dan afdalnya melakukan zakat fitrah ya pada hari raya sebelum sholat. Mana sebelum sholat? Habis sholat subuh deh. Habis sholat subuh anggap sholatnya jam berapa? Jam 7. Ada waktu 2 jam. Udah jatuh ke orang-orang. Ya pakai motor deh. Ya ini waktu afdalnya. Habis subuh sebelum sholat id. Udah kasih satu orang ya cukup ya. Ini satu keluarga kasih 1 karung, kalau kasih 2 karung enak ya. Kalau itu meratakan banyak orang terserah dia. Wa yukrahu ba'daha. Makruh hukumnya setelah salat Id. Nah, tapi ini kalau ada uzur kan? Nah, contoh gimana?
ada uzur. Mau bayar, mau zakat fitrah mau disalurkan, mau dibagi-bagiin habis sholat subuh, ya. Fakir miskin nggak ada, fakir miskin nggak ada fakir miskin yang ada. Itu tahan. Kemudian itu sholat id, habis sholat id zuhur baru datang. Kemana Pak? Apa tuh? Saya tadi ke rumah saudara, ya dikasih nggak apa-apa. Karena apa? Ketiadaan penerima gitu. Yang terima nggak ada. Itu mau udah nyari mau dari awal nggak ada. Paham nggak? Nanti kita sebut juga. Anggap dia tersebut malam hari raya belum dapat duit. Dapat duitnya apa? Setelah sholat id baru dapat duit. Dibeliin. Ini gimana? Ini berarti apa? Lam yahdur ma'luhu bahasa Arabnya. Enggak apa-apa karena duitnya belum ada. Duit belum ada, gimana? Dapat duitnya habis sholat id. Berarti udah habis kan? Berarti buat habis. Ini enggak apa-apa karena duitnya belum ada. Jadi tidak makruh kalau seandainya emang penerima yang ada atau memang duitnya belum ada. Kalau udah melewati masanya, maka sini lebih baik ya cicil aja tabung deh beras, anggap 1 karung berapa ya, ada persiapannya untuk zakat fitrah. Jangan semuanya duit buat beli baju lebaran, beli baju baru, zakat fitrahnya dikirim, beli baju banyak, gitu. Jangan zakat fitrah, atur, jadi jangan otak-atik ini buat zakat fitrah, gitu ya, paham ya? Wa yahrumu ba'da yaumihi, haram hukumnya setelah hari raya berlalu. Ya kalau tanpa sebab, ya jadi tunda-tunda, ya jadi hukumnya apa? Kodok. Ditanya sama orang, kenapa kamu kok nggak berbeda? Itu belum ada, atau orangnya saya cari-cari nggak ada nih, di mana nih? Baru datang tanggal 2 Ramadan, 2 Syawal baru ada orangnya. Ini berarti ada sebab, nggak apa-apa. Ya kalau tanpa sebab, sengaja ditunda. Ya. Kenapa? Ada orang mau zakat fitrah, nunggu fitrah orang lain dulu. Ini kalau zakat fitrah. Tadi nunggu apa tuh? Nunggu kiriman dari musola. Kalau terus banyak baru kita kasih. Padahal berasnya ada di rumah. Kamu zakat fitrah ini nggak boleh. Paham ya? Terus di kitab tulisan ya. Agung. Wa fi sahihi. Dalam hadis saya dikatakan, farada Rasulullah SAW zakat fitri sa'an min tamrin. Rasulullah memfardukan kewajiban zakat fitrah 1 so' daripada tamar, daripada korma. Kalau ada makan korma keluar. Ya, ada orang makan korma berarti keluarin korma. Ada makan korma, maka yang dikeluarkan zakatnya ada korma. Awsa'an min syairin, atau 1 so' daripada gandum. Ya, kalau makan gandum. Buat siapa wajib zakat fitrah? Alal abdi wal hurri. Ya, buat seorang budak dan orang yang merdeka. Mau budak merdeka, kalau dia cukup syarat maka wajib zakat fitrah. Kemudian wajib unta, baik anak laki-laki maupun anak perempuan wajib zakat fitrah. Ya, tentu muslim ya, kita nggak pernah orang kafir ya. Wasagir wal kabir, anak kecil dan orang dewasa, sekalipun bayi baru lahir maghrib, dari maghrib udah kewajiban orang tuanya. Nah anak kan belum puasa, gak ada urusan gak puasanya, pokoknya ini anak ya lahirnya malam takbiran, ya maka dia wajib apa? Ya orang tuanya keluar zakat fitrah. Kalau anak masih bayi, wajib orang tuanya keluar zakat fitrah. Minal muslimin, dengan syarat semuanya adalah orang Islam. Orang kafir gak wajib, kita gak komen ya. Wa amara biha an tu'adda qabla hudinasi ila shalah. Dan Rasulullah nyuruhnya untuk dikeluarkannya, ya dibagi-bagi berasnya tersebut zakat fitrahnya sebelum keluar ke masjid mau sholat. Artinya habis sholat subuh kasih deh sebelum sholat id gitu. Ini Rasulullah ngomongin tentang cara yang terafdol, waktu terafdol. Mau dari pertama dari awal Ramadan silakan boleh saja. Ya, jadi semuanya kemungkinan yang kita kerjain adalah yang afdolnya. Ya, malam lebaran, malam hari raya dan pada hari rayanya ya. Wallahu a'lam bishawab.